Halo semua, lama tidak berjumpa ya. Saya baru pulang dari Bali karena ada acara kantor di Bali. Ada acara liburan bareng-bareng anak-anak Ansugi. Nah, live hari ini khusus saya siarkan ya. Kenapa aku sudah lama nggak live terus live hari ini? Karena selain karena saya baru pulang dari Bali, ini juga mungkin untuk kedua kalinya saya mendapatkan kesempatan untuk bisa eksklusif ngomong soal Kopan di live. Ya, khusus bagi para Panda Geng yang kebetulan follow saya juga. Jadi besok seperti yang kalian tahu akan ada press conference. Ya, press conference ini banyak menimbulkan simpang siur. Kenapa kok tiba-tiba sekarang? Apakah ini disuruh oleh Erika ataukah ini macam-macam lah. Ada spekulasi dari publik ya. Paling nggak saya mau meluruskan buat kalian yang bener-bener real Panda Geng ya, sampai pengacaranya Kopan juga di follow. Jadi berita ini eksklusif dulu untuk kalian. Saya kasih intip lah. Live kali ini merupakan sneak peek atau intipan untuk press konferensi besok. Jadi pressconnya akan diadakan di Odin ya, di Sampurna Strategik di kantor kita, di South Tower lantai dasar. Buat kalian yang mau join, feel free to join besok. Mungkin bisa meet and greet, ketemu Kopan, foto-foto bebas ya. Tapi pada pokoknya ini merupakan inisiatif antara saya dan juga Kopan, bahwa selama ini dalam proses restoratif justice kita hanya surat menyurat saja, telepon-teleponan, WA-WA-an antara saya dengan pengacaranya Bu Erika. Nah, karena tidak kunjung membuahkan hasil yang baik, kita memutuskan ya untuk ambil inisiatif deh. Kita preskon dulu. Kan yang dikejar permintaan maafnya nih. Ini utamanya supaya kalian tahu. Intinya di restoratif justice itu yang diminta oleh saudara Erika itu cuman masalah permintaan maaf yang tulus. Kita juga sudah mungkin ikuti ya Kopan kalau minta maaf sudah berapa kali di podcast Densu, atau mungkin waktu restoratif justice ketika bertemu dengan pelapor ya saudara Erika. Tapi mungkin dirasa kurang gimana gitu. Padahal kita ya sebagai lawyernya dan sebagai fans-fansnya mungkin juga tahu bahwa penyesalannya cowok itu ya kadang tuh nggak dari ucapan tapi dari tindakan juga. Contohnya Kopan udah berubah. Dulu sering live bareng kalian ngomong ngalor ngidul, ngomong-ngomong yang nggak penting-penting ya. Tapi ternyata sekarang dengan adanya waktu itu Kopan mau sampai bunuh diri, mau udah depresi, karirnya sempat hancur, bahkan sekarang karirnya udah sangat naik lagi, pun beliau masih menjadi orang yang cenderung pendiam dan lebih hati-hatilah. Itu merupakan bentuk, buat kalian yang nggak tahu, itu merupakan bentuk kehati-hatian Kopan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan ini saya dapat kesaksian dari teman saya sendiri ya. Kalau nggak ada koneksi atau apa itu sekarang susah untuk masuk ke ruangannya Kopan waktu selesai atau sebelum atau sesudah acara nge-DJ, karena manajernya nolak, terutama cewek. Takutnya nanti kejadian yang sama terulang lagi. Jadi kalau dibilang Kopan itu nggak tobat, nggak bertanggung jawab, nggak merasa bersalah, mungkin beliaunya nggak ngomong, tapi tindakannya sudah sangat jelas. Saya dengar sendiri, saya lihat sendiri. Kan kalian juga tahu saya berapa kali juga ikut beliaunya untuk manggung kan. Nah, missing piece yang hilang inilah, komunikasi inilah. Itu aja sih sebenarnya yang mau saya bahas hari ini. Jam 4 sore. Jam 4 sore ya, mungkin ada telat-telat sedikit, kalian sabar tunggu ya. Coba akan saya nyalakan waktu jam 4 supaya kalian juga bisa ngikutin proses sebelumnya. Nanti rekan-rekan media juga sekarang sudah, Bu Amel berapa ya yang confirm? 15 ya? Iya 15 rekan media sudah confirm. Nah kita lihat besok gimana. Kopan juga akan ngomong, saya juga akan ngomong, tapi saya juga
dalam hal ini kapasitas saya sebagai advokat bukan melakukan pembelaan secara pasal-pasal seperti di depan pengadilan, tapi saya akan melakukan pembelaan atau opini ya dari saya untuk melakukan pembelaan di depan publik. Sama kayak di negara common law itu orang Amerika biasanya kan gitu, ada opening statement, closing statement. Nah ini saya menjalankan peran-peran yang biasanya hilang kalau di sistem hukum Indonesia. Nggak tahu lagi, saya nggak tahu siapa yang mau hadir dari pihak Erika. Saya sudah memberikan salinannya ya, salinan pengumumannya kepada pengacara beliau. Ya harapan kita dengan adanya preskon tersebut, pihak pelapor saudari Erika Carlina bisa melihatlah ketulusannya Kopan gimana, ya biar nanti beliau memutuskan apakah beliau menemukan di dalam hatinya bisa menerima dan memaafkan idola kalian. Ya karena dua-duanya kan sama-sama orang penting guys, ini aset nasional. Ya satu artis yang sudah veteran lah, semi veteran lah menurut saya. Kalau dibilang veteran juga belum, karena kan masih muda ya, relatif muda, lebih muda dari saya kalau nggak salah. Terus Kopan juga DJ lagi rising star, semua ini orang penting. Kalau bisa sama-sama cepat selesai supaya sama-sama bisa fokus ngejar karirnya. Ya artis papan atas, nah itu mungkin lebih tepat ya. Jadi meskipun kalian pilih sisi gitu ya, oh saya timnya Mbak R, saya timnya Kopan, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa prestasinya mereka berdua ini bagus untuk pencitraan Indonesia. Dan kalau ini diteruskan dan berkepanjangan nggak jelas seperti ini, juga nanti merupakan akan menjadi cerminan yang buruk tuh buat kita. Karena banyak artis internasional juga kita dengar menanyakan kenapa kok di Indonesia ini kasus-kasus yang viral tuh seperti itu. Kenapa nggak fokus sama karya-karya musik dan kolaborasinya DJ Panda? Kenapa kok tidak fokus pada next movies yang akan ditelurkan oleh Erika? Jadi saya rasa itu stigma yang buruk ya buat Indonesia secara keseluruhan. Ya, jadi itu aja pesan dari saya. Ya kalau bagi kalian di sini ada yang mau ngompor-ngomporin ya terserah, kalian bebas berpendapat selama bukan merupakan tindak pidana juga. Saya bisa apa kan? Itu hak kalian. Live ini terbuka juga secara umum bagi yang follow saya maupun nggak follow juga bisa kok nonton. Ya nggak apa-apa. Ya, it's okay. Kita lihat aja besok. Yang penting dari pihak kita sudah ada inisiatif yang positif ya untuk minta maaf secara publik. Dan juga ada sesi tanya jawab yang pendek. Pastinya nanti ada sesi yang saya harus off air kan ya. Saya minta wartawan untuk tidak meliput ya, kalau kita mau ngomong-ngomong apa ya supaya lebih nyantai. Tapi itu tidak akan merubah esensi dari apa yang kita on air kan. Ya. Oke. Mungkin itu aja dulu sneak peek dari kita. Oh Kopan dia hadir dong, supaya kalian nanti punya yang mungkin besok nggak nonton atau ada yang dekat nih, pas dong Pak Pengacara salam ya, ya sesuatu lah ya, damai lebih indah ya. Lihatlah ya, saya nggak mau mendikte salah satu pihak. Untuk kalau Kopan pasti saya dikte, soalnya kan klien saya, tanggung jawab saya nih. Tapi kalau pihak seberang, saya nggak berhak untuk mendikte, menyuruh atau apa siapa saya. Landasan hukumnya apa untuk saya menyuruh damai aja lah, damai aja lah. Kalau suatu hari klien saya yang posisinya korban, masa mau segampang itu damai? Jadi saya hanya sebagai pengacara dari terlapor, saya akan mengupayakan yang sebaik mungkin. Kalau diminta untuk permintaan maaf, statement kita kasih yang bagus, yang proper. Nanti biarkan semua pihak menilai, ya. Rakyat Indonesia tidak sebodoh dulu kok. Zaman sekarang sudah susah membodohi rakyat Indonesia. Terlepas dari IQ-nya sedikit lagi jadi kayak gula. Tapi menurut saya kalau IQ-nya orang Indonesia sejelek itu, nggak mungkin kemarin Agustus itu ada kerusuhan. Itu kan karena rakyat sudah jengah dibohongi oleh politisi, ya, dibohongi oleh aparat. Itu tandanya orang pinter dong, makin pinter.
Nah, kalau politisi dan aparat aja nggak bisa bohongin kalian sekarang, apalagi Kopan. Kopan ini cuma anak umur 27 tahun yang kebetulan talentanya di dunia musik. Coba besok kalian lihat nanti beliaunya public speakingnya gimana. Bisakah orang-orang kayak gitu tuh membohongi publik gitu loh. Jadi udah kalian lihat aja dulu. Besok lihat aja. Ya. Kalau dibilang pada pintar ya memang pada pintar, bukan bodoh. Saya nggak bilang pada bodoh. Tapi masa sih kalau kalian dibohongin oleh politisi dan aparat lu sudah susah. Sudah mulai pintar kaliannya. Tapi ya masa kalian mau dibohongin sama DJ umur 27 tahun? Ya kan? Itu ngomongnya kayak anak-anak. Ya kalian lihat sendiri, pintar ngibul. Kalau kalian bisa dikibulin ya kalian yang bodoh berarti. Ya, jangan mau jadi orang bodoh. Lihat sendiri, nilai sendiri. Terserah kalian mau ngomong apa. Yang kita bisa lakukan hanya mempresentasikan yang terbaik setulus mungkin, dengan harapan itu bisa menggugah hati dari pelapor dan pelapor nantinya mau berdamai dengan terlapor. Itu aja sih. Thank you semua. Ini walaupun koko lawyernya pada, tapi koko best nggak mau membela klien, tapi biar orang nilai. Gini loh, pembelaan itu kadang, ya ini yang saya sedihkan ya, pembelaan itu, definisi pembelaan di mata orang Indonesia ini relatif sempit ya. Sekarang misalnya gini, kita punya anak, ya, anak kita habis bunuh orang, mungkin tabrakan gitu ya, nyetir misalnya mabuk, tabrakan, bunuh orang. Sekarang saya tanya, definisi pembelaan itu apa sih? Pembelaan itu terutama di bidang advokasi itu kan membela haknya. Meskipun orang ini terlepas orang ini benar atau salah, karena benar atau salah itu hakim. Tapi haknya kita bela. Kalau memang anak kita jelas-jelas salah, nggak mungkin dong kita itu belanya dan bilang, oh ya dia yang salah, nggak apa-apa anak saya bunuh anakmu. Kan nggak mungkin gitu. Nggak masuk akal gitu loh. Kalau jelas-jelas kita salah, kalau ya anak kita salah, ya kita belanya dengan bilang, maaf anak saya ini salah, nanti saya tolong dimaafkan, tolong diselesaikan perkaranya, kalau memang harus dihukum nggak apa-apa, tapi saya sebagai orang tua akan berjanji mau anak ini masuk penjara atau enggak, saya akan berusaha mendidik anak saya dan anak-anak lain yang dengan cara yang lebih baik lagi. Itu kan membuat korban ini bisa, mungkin kalau mati enggak ya, tapi kalau misalnya cuma tabrak lari yang kerusakannya minor ya, cuman kendaraannya rusak, itu biasanya dengar kata-kata seperti ini pasti bisa memaafkan dan tujuannya kan selesai, diganti rugi, selesai. Sama kayak kasusnya pengacara membela kliennya. Kalau jelas-jelas kliennya pembunuh, kliennya juga mengakui, buktinya jelas, masa terus cara membela kita ini dengan bilang klien kita nggak bunuh? Kan kelihatan kita ini bodoh gitu ya, kelihatan goblok gitu, ngapain gitu. Ya bilang aja, ya klien ini salah memang, mengambil nyawanya orang nggak pernah bisa dibenarkan. Tapi kita juga harus melihat konteksnya, ya kan? Kan beda nih orang pembunuhan berencana sama pembunuhan biasa sama nggak sengaja karena tabrakan misalnya. Masa adil sih kalau orang yang nggak sengaja membunuh itu hukumannya sama dengan yang membunuh berencana dan masif seperti terorisme misalnya. Masa hukumannya teroris sama kopan itu sama? Kan ya nggak adil dong jadinya. Sama seperti kita sering membandingkan, masa orang nyolong ayam sama koruptor sama-sama 4 tahun. Kan jadi nggak adil ya. Nah, keadilan ini yang kita bela, bukan kita membenarkan apa yang salah. Kalau menurut klien dia tidak melakukan, ya kita harus bela. Tapi kalau klien sudah mengaku kita melakukan, ya kita cari jalan keluarnya. Mengaku salah itu merupakan langkah awal yang positif. Ya, itu sih kalau dari saya. Jadi bukan masalah besok enggak, tapi ya memang tugasnya pengacara harusnya seperti itu. Ya, thank you ya buat doa-doanya. Ya, dibilang, oh ada yang bilang Panda pinter, Erika pinter, ya semuanya pinter. Kalau nggak pinter nggak bisa sukses. Lebih sukses mereka dari kita ini. Kita yang gabut di jam 3 sore. Ya kan? Udahlah. Kita
ngapain sih harus mengkritik orang yang lebih tinggi dari kita? Masa pernah saya menghina-hina posisi pelapor? Ya, saya tahu kok tempatnya, tempat saya. Beliau jauh lebih sukses, lebih terkenal daripada saya. Hak saya apa untuk menghakimi beliau? Saya bukan hakim juga kok. Ya dua-duanya sama-sama orang sukses, aset nasional. Kalau enggak kan enggak mungkin pengikutnya banyak. Jadi dua orang hebat ini, mari saya cuma bisa menghimbau untuk kita mencari jalan keluar terbaik agar dua-duanya bisa melanjutkan karirnya dan keep on mengharumkan nama bangsa. Itu sih kalau harapan saya ya. Yang menghujat hidupnya banyak yang lebih rendah dari yang dihujat. Iya, kalau orang sudah di atas tuh males guys. Kalau udah hidup enak tuh males ngurusin gini-gini. Ya, oke. Udah nggak usah kalian serang-serangan, ngapain serang-serangan di sini? Apa salah ngomong satu bilang hati-hati kuman, satu bilang salah ngomong dikit dibilang kuman. Terus semua kita ini kuman lah, ya. Kalau dibandingkan dengan besarnya alam semesta ya kita ini semua cuma kuman. Dah, ngapain ya gitu-gitu? Nggak dapat duit kok. Kalian saling menghina, saling membela diri nggak dapat duit. Ya, nggak membuat karir kalian tambah bagus. Kalau kalian nge-DJ mungkin lain. Kalau kalian main film mungkin lain. Kalau kalian jadi pengacara mungkin lain. Tapi kan nggak. Ngapain? Saya cukup didoakan saja ya. Saya mohon dukungan dan doanya bukan supaya klien saya menang, ini kan belum sidang, nggak ada menang kalah. Tapi supaya para pihak bisa menyelesaikan ini dengan baik dan bisa melanjutkan karya-karyanya dan mengharumkan nama bangsa, itu aja sih. Ya biarin akun Rara jelek-jelekan, yes. Aku nggak peduli lah. Saya nggak makan dari sosial media sini kok guys. Cuman buat fun-fun aja sama personal branding. Oke, thank you semua. Saya izin tutup karena saya harus ngecek lokasi press con-nya besok. Ya, thank you, udah hadir, bye.